Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diizinkan saya untuk melayani di tempat ini. Dan dengan tidak berlambatan, saya ajak jemaat Tuhan untuk membuka 1 Samuel 4 ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, dan ayatnya yang ke-8. 3 ayat saja. Seperti biasa kalau Tuhan turun di Bukit Sinai, seluruh umat Israel berdiri dan sudah digaris. Ya, siapa lewat garis pasti dia akan mati. Ya, jadi betapa disiplinnya Tuhan. Bayangkan so garis itu pinggiran Bukit Sinai, siapa lewat sedikit mati. Haleluya. Rasa hormat yang dituntut oleh Tuhan begitu tinggi kepada umat Israel. Puji Tuhan, mari kita baca bersama-sama 1 Samuel 4 ayat 6, 7, dan 8. Kita mulai 2, 3. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapa yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Jemaat Tuhan disilahkan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita ambil makna. Bayangkan kita tahu betul bahwa kalau bangsa Israel berperang, di mana mereka pergi dan berada, itu tabut Tuhan selalu ada di depan. Satu saat tabut Tuhan tidak di bawah dan mereka alami kekalahan. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, kenapa kita kalah? Kenapa kita tidak alami kemenangan? Mari kita ambil tabut Tuhan dan kita bawa. Dan terbukti juga ketika tabut Tuhan dibawa, bukan kemenangan, tetapi kekalahan yang terjadi. 30.000 tentara Israel mati dan Hofni dan Pinehas pun mati, saudara. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Banyak kali anak Tuhan kalau sakit ada bilang begini, coba taruh Alkitab di bawah bantal. Amin, saudara. Pipa opak kuat, kasih sembur sedikit nih air setengah gelas, baru kasih minum adek, pasti panas turun. Kita tahu sekalipun bahwa penentuan hidup itu sudah ada di tangan saya dan saudara. Amin. Tidak ada yang salah dari Tuhan. Tuhan tahu bahwa umat Israel itu adalah orang-orang dewasa di dalam hal dipilih oleh Tuhan. Artinya sudah dapat menentukan sikap hidup. Mana yang betul, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada seorang anak kecil, dia pegang burung. Dia tanya kepada bapak, ini burung ini hidup atau mati? Ini bapak bilang begini, tapi dalam hati. Kita mau bilang hidup, kagak dia ramas. Kalau mau bilang mati, kagak dia lepas. Makanya bapak bilang begini, hidup atau mati ada di tanganmu nak. Haleluya. Terlalu bodoh ini umat Israel. Mereka menganggap tabut ini sudah dijadikan jimat. Itu sebabnya jangan tersinggung banyak anak-anak Tuhan kalau so pakai batu.
Apa itu batu akik? Saya tanya, ada di PIC atau nyanda ini? Ya. Kalau ada di PIC pasti asap. Cuma bicara sedikit, itu dia kasihan. Orang sakit sembuh. Itu sebabnya di Balang kalau saya ketemu dengan anak Tuhan begitu, saya tidak panggil namanya lagi. Saya bilang, selamat pagi Mbah Marijan. Bahkan itu yang saya kritisi waktu perkemahan di Manado. Ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Batu akik antero ini, 4 ini penuh. Jadi ketika dia angkat tangan kelihatan luar biasa. Melompat. Anehnya ketika dia angkat tangan. Biasa kita kan begini. Tapi dia putar. Haleluya. Apa maksudnya? Ada juga seorang teman. Saya sebut saja mungkin sudah pernah dari sini. Bapak Obed Keku. Dulu di Ternate dia itu gembala paling kaya. Ratusan juta itu ada. Karena pengusaha emas. Antero DP leher ini seperti rantai kapal. Penuh dengan emas ini. Besar-besar sudah. Jadi ketika dia angkat tangan dia putar lagi begini. Saya berbisik kepada Jethro Lomboan. Apa maksudnya ini orang pekawan ini. Angkat tangan dia putar begitu tangannya. Haleluya. Dia bilang supaya tolong lihat bahwa dia ada emas banyak. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Apa maksud dari kebenaran tadi? Haleluya. Bangsa Amalek berkata, tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Allah mereka sudah hadir, yang begini belum pernah terjadi. Semua ketakutan. Tetapi anehnya ketika mereka berperang saudara. Bangsa Israel kalah 30.000 orang. Tentara. Mati medan pertempuran. 2 orang anak. Hopni dan Pinehas mati. Haleluya. Saya percaya bahwa kegirangan kita setiap ada ibadah tidak hanya membuat orang di sana gemetar, tetapi membuat orang di sana akan tunduk dan akui bahwa ajaran kalian adalah ya dan amin. Apa maknanya? Maknanya itu pribadi lepas pribadi. Itu kita membangun hubungan. Itu sebabnya saya tanya. Menurut kita bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Amin. Hubungan kita sudah baik dengan Tuhan. Saya tidak begitu memponis bahwa ini salah, ini benar. Haleluya. Kegirangan seperti ini itu sangat bingung. Tetapi ketika lepas dari gereja ini kita pergi dan berada, itu yang menentukan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hubungan ini begitu besar artinya. Begitu luar biasa maknanya. Haleluya. Itu sebabnya hubungan baik ketika kita beribadah. Semenjak saya tadi menikmati pujian penyembahan. Saya meneteskan air mata Tuhan. Haleluya. Belum ada apa-apanya hubungan saya dengan Engkau Tuhan. Apakah hubungan kita sudah baik dengan Tuhan? Hubungan itu akan menentukan. Haleluya. Bahwa sorak-sorai kita setiap kita beribadah. Itu benar-benar membawa hasil yang luar biasa. Tetapi bangsa Israel. Kegirangan yang luar biasa terdengar. Tetapi hasilnya apa? 30.000 tentara mati di medan pertempuran. Bagaimana kita masuk lebih jauh dalam hubungan kita dengan Tuhan? Di dalam Filipi pasal 3. Saya coba lihat. Mari kita membaca Filipi.
Filipi pasal 3 ayat 10 berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Coba kita renungkan. Apa hasilnya kalau kita masuk ke kepada Tuhan? Supaya kita dapat uang banyak, supaya kita berhasil dalam usaha kita, supaya sukses segala pekerjaan kita. Itu bagus. Tetapi mari kita belajar dari Rasul Paulus. Pada akhirnya dia beroleh kebangkitan bersama Kristus. Amin. Itu sebabnya dalam usaha sang suami istri di pelabuhan selalu dengar, kita langsung terpukul dengan Tuhan. Saya berkata dalam diri saya, kira-kira kalau saya di dalam auto ambulans itu, kira-kira bagaimana? Amin, saudara. Kalau saudara ada di auto ambulans itu sekarang tidak bernapas lagi, apakah hubungan kita sudah beres dengan Tuhan? Semua akan alami kebangkitan. Tetapi why mereka yang masuk pada kebangkitan kedua? Apa artinya? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Kuasa kebangkitannya, kuasa penderitaannya. Yang pada akhirnya aku beroleh kebangkitan bersama Kristus. Inilah menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan tidak beres umat Israel sehingga alami kekalahan. Luar biasa sorak-sorai tetapi alami kekalahan. Kenapa? Karena ketika Tuhan turun, dia melihat hubungan mereka tidak baik dengan Tuhan. Hubungan mereka tidak beres. Ada dosa apa? Mari kita periksa baik-baik, baca ayat sebelumnya. Bagaimana Imam Eli dan anak-anaknya. Luar biasa. Kasih sayang Tuhan yang begitu melimpah bagi mereka. Mereka salah tanggap. Yang penting Bapak tabu Tuhan. Biar hidup di dalam dosa. Yang penting saya sudah dibaptis. Biar saya sudah hidup. Biar saya hidup di dalam dosa. Biar saya bermain-main dengan dosa. Yang penting saya sudah dibaptis. Baptisan tidak menentukan. Tetapi hubungan kita dengan Kristus. Jangan dulu bangga dengan baptisan. Tetapi hubungan kita dengan Kristus. Sebab kalau hubungan kita dengan Kristus sudah baik, pasti akan menganggap bahwa baptisan selam itu adalah kebutuhan sangat penting di dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya ada seorang profesor doktor, master teologi, PhD. Luar biasa DP gelar ini. Dia memposting bahwa orang Kristen macam apa? Masa Yesus dibaptis? Semua orang Kristen, kebanyakan orang Kristen tidak memberi diri dibaptis seperti Yesus dibaptis selam. Amin. Ada orang datang bertanya, kalau begitu pendeta, itu waktu saya di Wairoro, di Halteng, waktu saya melayani di sana. Bilang, pendeta, kalau orang tidak dibaptis tidak selamat. Saya tidak dibaptis selam tidak selamat. Saya tidak mengatakan tidak selamat. Tetapi ayat firman Tuhan mencatat, baptisan selam adalah jalan keselamatan, adalah jalan. Artinya dia adalah jalan. Seperti saya ke kebun bikin jalan baru. Kalau saya tidak jalan-jalan terus, saya tidak jalani terus jalan itu, pasti berumpu ulang saudara. Amin. Maka hilanglah makna, hilanglah arti baptisan itu. Kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Hubungan ini sangat menentukan bagaimana Rasul Paulus membangun hubungan dengan baik. Terus terjalin lebih dalam. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia.
kuasa kebangkitannya masuk dalam penderitaannya. Yang pada akhirnya aku beroleh pada kebangkitan pertama. Rasul Paulus punya gelar sarjana Torah, sarjana sastra, sarjana teologi. Ada 4 sarjana filsafat. Luar biasa. Tetapi dia bilang semuanya itu telah aku tinggalkan ketika aku mengenal dia. Itu sebabnya dia tulis, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan penderitaannya sehingga aku beroleh kebangkitan yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dan hubungan itu saudara. Haleluya. Saya harus berusaha bagaimana mendarah daging. Haleluya. Setiap ada pergumulan saya dengan anak-anak saya. Banyak kali kalau terlalu sibuk, tempat untuk saya menyatakan hubungan dengan Tuhan itu adalah WC, adalah kamar mandi. Di dalam kamar mandi saya menangis. Saya berdoa kepada Tuhan. Walaupun ada orang di luar, bagaimana saya sembunyikan? Saya cuci muka saya agar orang tidak curiga bahwa kenapa engkau menangis. Amin saudara. Masih adakah di sini umat Tuhan berdoa menangis? Kalau engkau tidak tahu menangis, engkau tidak meresponi kasih sayang Tuhan. Kesulitan yang luar biasa yang saya alami. Waktu saya masuk di Balang, gereja merubuh. Pastori dari Batang Kelapa, saya tolak rubuh. Saya bujuk istri saya, bagaimana kami membangun hubungan. Saya bujuk, saya bilang jual jangan dapat tanah di Tomohon. Lama dia jawab, kau balik dari apa di Tomohon? Pada akhirnya dia jual. Tanah itu kalau mau masuk Tomohon ada belok kiri itu, baru mau ke arah ke Tondano itu dijual. Bikin gereja di Balang, beli besi. Karena tidak cukup, saya bujuk lagi. Tapi sebelum itu, saya nasihati dia dengan firman Tuhan. Saya selalu bertanya, bagaimana hubunganmu dengan Kristus? Hanya diam. Karena saya belum cukup, jual jangan ke kebong sahabat di Likupang. Dia jual lagi saudara. Beli seng bikin itu gereja dia. Nah, setelah semua sudah jadi sudah lumayan ditempati. Maka anak saya mulai kuliah. Perhatian saya di pembangunan putus. Saya harus alihkan perhatian saya kepada anak saya kuliah. Sampai anak saya yang kedua sekarang sudah tidak lama lagi mengakhiri semester 3. Beberapa minggu kemarin, pantasan itu jemaat, itu bapak kalau bapak pada kita mau tanyanya nak menyau, marah-marah. Dia bilang, tapi saya sudah datangi dia, saya bilang, Mbok, kalau saya merasa bersalah, saya minta maaf. Tetapi sebenarnya sudah berapa minggu ini, berapa bulan ini tidak ke gereja, apa masalahnya? Nah, masalahnya waktu dia mengusul, jangan ditambah kas di gereja, saya terima. Mulai dari situ tidak beribadah. Alasannya karena itu. Saya sudah datangi, saya sudah bujuk, saya sudah minta maaf. Secara hati saya berat. Lalu dia tanya, dia bilang begini. Coba lihat orang ke gereja, baru tapi semua kelar. Emosi saya naik, saya langsung bilang, gereja kita tidak lama juga mau jadi. Asalkan jemaat tahu berkorban. Amin saudara. Bayangkan hele antar 1-2 piring. Haleluya. Hele kasih perpuluhan setengah mati. Menuntut bahwa gereja di sana so bagus. Jemaat harus tahu berkorban. Amin. Haleluya. Kalau saya tidak antar anak kuliah, so jadi saya akan bangun sendiri gereja di sana. Tapi saya ada antar anak kuliah. Luar biasa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya bilang sebenarnya hembok jangan berterima kasih, jangan atau mau marah. Tetapi pipa jemaat Lirung, pipa ko Elvis, pipa Bapak Fokker, haleluya. Pipa ko
Imeng, haleluya, Ipa Ko Charlie, karena mereka itu punya andil membantu pekerjaan Tuhan, meringankan pembangunan yang ada di sana. Tapi saya mau berkata, sekalipun itu sudah dilupakan, ingat, setiap semen tempel di gereja ini, itu Tuhan ada ingat pada orang. Amin. Itu Tuhan ada ingat pada orang. Tuhan bilang, aku ingat. Sampai rambut putih pun mereka belum saya matikan. Itu kata Tuhan. Haleluya. Semua terukir ini, itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Haleluya. Dulu saya masih, saya agak kurang malu-malu ya. Saya bilang, kok Imeng, itu semen sotarabe-rabe kasih jopok kita. Kita mau cor itu gereja. Dia kasih. Itu pastori di Balang itu ada tehel, itu kok Elvis yang kasih. Haleluya. Itu gereja punya tehel di Balang, itu Cik Shirley yang kasih. Maka saya percaya bahwa walaupun sedikit demi sedikit mereka ada rasa ingin mengenal. Dan itu menjadi kenangan bagi Tuhan, ingatan bagi Tuhan. Sebab Amsal pasal 3 ayat 7 kalau tidak salah, kenangan orang benar tidak pernah dilupakan oleh orang lain. Haleluya. Apalagi Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Pernah saya katakan di sini bahwa mesin pencatat tercepat di dunia bukan komputer, tetapi adalah waktu ini. Hari Minggu ini kita beribadah, itu dicatat oleh Tuhan. Bagaimana hubungan kita? Jangan kita merasa bahwa saya sudah anak Tuhan. Padahal di setiap saat kita selalu kalah. Amin. Hubungan. Ini toleransi ini luar biasa, dia punya kekuatan. Toleransi ini menghancurkan iman orang percaya. Kawan, masa semua putus tunduk hubungan sadiki Joko. Masa semua putus tunduk persaudaraan sadiki Joko. Toleransi. Maka imanlah rusak. Haleluya. Kita perhatikan bagaimana seorang ibu telah membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Anakku sedang sakit. Tuhan berkata begini. Tidak patut roti yang disimpan untuk umat Israel. Roti yang disimpan untuk anakku. Lalu diberikan, dilemparkan kepada anjing. Tetapi ibu ini memohon. Haleluya. Bagaimana cara bermohonnya? Dia sambil meluncurkan tubuhnya. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia menyambungkan hubungannya dengan Tuhan. Dia meluncurkan, haleluya, tubuhnya. Dia berkata begini, haleluya. Dia berkata, Tuhan, tolong kasihani aku, haleluya. Sebab anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing pun makan sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya. Dari cara dia meluncurkan tubuhnya, ternyata dinilai oleh Tuhan bahwa inilah yang disebut iman yang besar. Tuhan berkata dalam ayat selanjutnya, haleluya. Ibu, imanmu sangat besar. Iman yang besar bukan karena kita tampil beda, haleluya. Tetapi iman yang besar karena kita tahu memposisikan, kita tahu menempatkan diri, kita tahu merendahkan diri di hadapan Allah. Ibu tadi dia berkata, Tuhan, anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Amin. Hubungannya dengan Tuhan mulai bersambung. Hubungannya dengan Tuhan mulai baik. Dan apa hasilnya? Pergilah pulang. Imanmu besar, anakmu sudah sembuh. Amin. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita di gereja ini tidak menentukan hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, dimanapun kita pergi dan berada, di sana hubungan itu dilihat oleh Tuhan. Haleluya. Sekalipun saya pernah berkata bahwa bayangkan ini pasar Lirung, ini saya pernah bicara di sini. Pasar Lirung ini
penuh dengan jemaat Sebaot sampai di pelabuhan sana. Berjualan biar kecil-kecilan, haleluya. Disitulah kesempatan kita menyatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Kita selalu bersaksi. Coba lihat di kapal itu, semua orang merongok. Haleluya. Dan banyak berinteraksi dengan saya sampai sudah ada yang bertanya, pendeta, sebenarnya bagaimana makna baptisan Islam? Saya bilang, bro, mari sini, kalau baca itu. Luar biasa. Mari. Kita buat hubungan dengan Tuhan, itu baik. Haleluya. Umat Israel kalah. Karena mereka punya jimat. Dianggap itu firman Tuhan itu jimat. Tetapi ternyata itu tidak menentukan. Tetapi pribadi lepas pribadi. Haleluya. Dengan Tuhan. Itu sangat menentukan hidup kita dengan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya berkata seperti tadi? Kalau pasar ini penuh dengan lewat pekerjaan itu kita menjadi saksi. Abdul Lasyad Latif berkata, dengan pekerjaanmu mudahkan engkau ke surga. Amin saudara. Haleluya. Dengan keuanganmu mudahkan dirimu ke surga. Haleluya. Dengan segala penghasilanmu mudahkan dirimu untuk masuk pada kebangkitan yang pertama. Begitu banyak orang mati yang menjadi pertanyaan dalam diri saya. Kira-kira orang mau masuk kebangkitan pertama atau tidak? Amin. Parah sekali. Bahaya sekali. Bagaimana mungkin mati mabuk? Haleluya. Pendeta berkata, akulah kebangkitan. Siapa percaya akan beroleh kebangkitan. Makanya di bawah saya dengar, kebangkitan yang mana bu? Kebangkitan yang mana ibu pendeta? Saya bukan radikal. Tetapi kembali kepada firman Tuhan. Amin. Saya seolah-olah menghakimi. Orang yang tidak dibaptis selam tidak mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Sebab apa? Orang berkata, di Bulude ada bilang begini, ketua jemaat, Yesus dibaptis karena dia adalah Tuhan. Tapi saya balik bertanya, bukan main saya bangga. Sedangkan dia Tuhan dibaptisnya. Apalagi ini Elvis yang berdosa. Amin. Coba logika kan? Sedangkan dia Tuhan memberi diri dibaptis. Apalagi ini saya orang berdosa ini. Tidak ada orang yang bisa bantai itu sudah. Bayangkan kok Elvis ada doa. Asito bekerja. Apalagi ini saya orang susah. Harus bekerja. Itu logikanya. Sedangkan dia camat masih basuh sapu. Masih bekerja. Masih cuci rumput. Puji Tuhan, saya sudah terpanjang sedikit. Mari kita tunduk kepala. Kita renungkan firman Tuhan ini. Kita introspeksi diri. Tuhan, saya mau membangun hubungan lagi